yang maksudkan bahwa seluruh manusia di dunia akan ada pengurangan besar-besaran, termasuk nanti barangkali bisa dieksplor tentang bukunya yang baru terbit, Jagat Merenovasi Diri. Nah itu monggo ya, silakan. Jagat Merenovasi Diri, buku itu saya terbitkan tahun 2008 ya. Bahwa dunia itu nanti penduduknya akan disisakan 28,3%. Nah, dimulai dari tanggal 12 bulan 12. Kenapa kok saya memastikan, kok berani memastikan gitu ya? Karena saya oleh Sang Maha diberi otak untuk berpikir ya. Untuk berpikir, di otak kita itu ada 11 miliar simpul saraf. 11 miliar simpul saraf, dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, akhir-akhir ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para leluhur ya, maaf ya bahasa pakai, terpaksa harus mengkritik apa yang menjadi perjalanan para leluhur. Yang termasuk buyut-buyut, cangga-cangga saya, kakek-kakek saya. Nah, karena kebenaran itu butuh kecerdasan. Sopo sing bener pinter mesti bener. Sopo sing bener pinter mesti bener. Bener itu jujur ya. Kuncinya ada 5. Angan-angan bener, ini ajaran Buddha 500 tahun sebelum Masehi. Angan-angan bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener ya. Yang kedua, dari ini saya semakin lama semakin melihat perilaku manusia yang menggunakan buku-buku untuk ajaran ketuhanan dalam tanda petik, umumnya itu tidak dilaksanakan dengan kejujuran hati, sehingga perilakunya itu betul-betul manusia bertuhan. Umumnya hanya dihiruk-pikukkan gara-gara kepentingan beberapa macam subjektivitas individu. Entah itu ben terkenal, entah itu ben muridnya saya akeh, entah itu untuk gini, umumnya pada waktu itu ya. Karena saya hidup di Singosari itu memang sengaja. Saya itu di sana itu ada kurang lebih 119 pondok pesantren ya. Saya hidup di sana itu pengen nguping telinga saya itu, pengen belajar dari beliau-beliau supaya tahu loh, ternyata yang diajarkan tuh bener loh. Tapi kenapa kok semakin lama manusia semakin gini? Karena yaitu tidak melakukan apa yang diajarkan, tapi hanya menyebarkan yang diajarkan demi kepentingan yang bercorak-ragam subjektivitas. Makanya terus saya membuat buku inilah. Di baliknya ini ada suatu gambar, ini gambar wayang. Ini bumi, ini Bathara Kala. Leluhur kita termasuk salah ya. Karena apa? Kalau meruat, diadakan acara ruatan, Bathara Kala itu selalu mengejar-ngejar orang yang gonong gini, ontang-anting kebanting, Pandhawa 5, Pendawi 5, dan lain sebagainya. Secara logika, loh wong susah kok malah dikejar-kejar. Terus saya bertanya kepada Sang Mahakala sendiri, tidak seperti itu ya. Dibimbing saya oleh Yang Badranaya. Loh kok Badranaya Semar katanya kok ditanya loh. Kalau orang menganggap itu hanya nonton wayang sebagai hiburan ya seperti itu. Tapi yang Badranaya itu adalah leluhur kita. Setelah bumi ini tercipta, tumbuh-tumbuhan ada binatang ada, beliau itu sudah berbentuk plasenta ribuan tahun. Plasenta itu apa? Isinya janin. Nanti kalau keluar janin itu adalah perwujudan Sang Maha sendiri yang bersinar dalam tubuhnya yang disebut Tuhan. Nah gitu. Jadi yang Purwakala namanya saja Hyang Purwakala. Hyang itu adalah tinggi, Purwa itu permulaan, Kala itu zaman. Pada waktu zaman permulaan sebelum Sang Maha menciptakan bumi, langit, matahari, bintang-bintang, air, samudra yang sedemikian banyaknya, diciptakanlah Sang Penjaga supaya ekosistem itu berjalan rutinitas
sesuai dengan hukum dialektika, sesuai dengan hukum dialektika yang berjalan secara kontinu. Lah makanya disebut Purwakala. Lah sekarang saya mengadakan budaya ruatan kepada siapa saja yang mau, ya, yang tidak mau tidak masalah, nggak gelem delok juga masalah, tapi saya harus mengutarakan ini supaya dengan visualisasi kira-kira pertunjukan sekitar 2 jam ini nanti dengan sedikit peralatan yang minim, nanti itu kembali lagi sang gaib termasuk danyang-danyang itu paham dan ngerti kalau manusia itu punya sopan santun dan rasa hormat, ya. Karena sebelum dilahirkan manusia, danyang-danyang itu sudah ada lebih dulu, ya. Dan tugasnya danyang-danyang adalah menjaga kultur alam yang terus-menerus dijaga, karena tugas Sang Maha tadi itu di bawah koordinator Sang Purwakala tadi itu nggih. Lagi bagaimana ya caranya supaya Indonesia ini bisa keluar dari cengkraman Cina, cengkraman Amerika dalam tanda kutip, kira-kira bagaimana ya? Termasuk di dalam buku ini itu sudah saya jelaskan bahwa salah satu alternatif, ya, alternatif untuk bertahan minimal satu, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam suatu wilayah yang semua serba ada, ya, baik soal kepentingan makanan, soal kepentingan berbusana, ya, banyak kapuk kapasnya dan sebagainya, masalah tambang-tambang alam, masalah energi di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan semua ada. Yang di negara lain tidak ada. Kalau negara lain yang miskin dan minim bisa hidup bermewah-mewah seperti itu, lah kita kok tidak? Ya karena cara berpikir kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, teori Bung Karno tentang Trisakti masih sangat relevan. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bebas aktif dari segi politik. Hei Amerika, kamu jangan sombong. Kamu bisa membuat rudal, kamu bisa membuat nuklir, segala macam. Hei Cina, kamu bisa menguasai wilayah-wilayah lain karena memang kamu adalah etnis yang rajin dan gemar untuk menyebarkan pengaruh lewat budaya dan selalu dengan sistem yang sangat sistematis. Di dalam satu kota, kalau kelenteng itu mesti cedek dengan pecinan, masih cedek dengan pasar-pasar, dengan toko-toko. Karena sampai kapanpun manusia itu tidak bisa lepas dari pasar, toko, dan kebutuhan-kebutuhan. Tapi kelebihan Cina apa? Dimanapun berada tidak pernah meninggal dari kepercayaan terhadap leluhurnya. Kelenteng itu adalah tempat upacara untuk menyatu fokus sujud kepada leluhurnya. Lah otak kita yang diodalade suruh menyanjung-nyanjung leluhurnya bangsa lain, seluruh bangsa lain, sampai sekarang ini ada fenomena yang dikatakan gela-gelo Cina Londo sak jodo wong Jawa garis separo. Lumayan sak jodoh mantenan ngalor ngidul rekreasi, ya, kemana-mana. Lah kalau Jawa Jawa sak Jawa Cina Jawa Cina Londo ya seperti sekarang ini, ya, seperti sekarang ini. Kakek ini kalau ada masuk di sini, Mas Sinder tadi sudah mengatakan masuk kok dingin, semuanya serba indah, karena saya pecinta alam dan pecinta seni. Nah, pecinta alam dan pecinta seni itulah yang menumbuhkan satu budaya yang mapan. Makanya dalam Trisakti yang ketiga disebut berkepribadian dalam kebudayaan, gitu loh Mas. Yang ini kan ya, dalang ya. Coba ada yang sedikit bumi gonjang ganjing supaya orang tahu gitu loh, dan maknanya apa gitu kira-kira ya. Sing pinter iki sing mancing kok dadi aku kok nggih. Ya. Sebenarnya negara pertama setelah Atlantik tenggelam itu adalah negara
yang ada di lembah Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu gunung purba, namanya Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Orang yang lahir di lembah Gunung Arjuna ribuan tahun, ratusan atau puluhan tahun atau sekarang, pasti kalau dia tekun belajar tentang nasionalisme dan leluhur, pasti menjadi orang istimewa. Meskipun dia sudah ada di luar negeri, dimanapun, dan dimanapun. Akhir-akhir ini di Sumberawan ada seorang paranormal dari Belanda, ya, saya kenal dan pernah main-main ke rumah yang sini. Terus sekarang itu berada di Laut Selatan, di tepi Laut Selatan bersama-sama dengan masyarakat. Loh, kenapa mau ke sana? Karena gini Romo, ini pantai selatan itu kan akan dibuat jalur timur. Saya harus bersama-sama rakyat membuat alternatif. Jangan sampai nanti di sana menjadi daerah modern, jalur simpang siurnya duit, tapi rakyat tidak ikut makan lagi. Nah, saya yakin mungkin karena tidak bisa dibuktikan secara nyata, mungkin siapa tahu kalau sukma yang kebetulan getih dagingnya Belanda tadi itu sukma leluhur-leluhur kita bisa juga, ya toh. Seperti Mas Hendro dan adik-adik ini begitu rajin mengungkap kembali tentang kultur budaya bangsa, mustahil kalau itu sukma bukan sukma leluhur yang dulu pernah ada di sini, entah ribuan atau ratusan tahun yang lalu. Kalau ento tidak seneng sampai dipaksa sampai apa, ya tidak akan tertarik. Dan tidak usah kita paksa. Karena apa? Karena manusia akan disisakan tidak sampai 30%, ya toh. Ya, gimana ya? Bumi gonjang-ganjing gitu, gimana? Ya, ini jadi ya, bumi gonjang-ganjing itu sebenarnya pada waktu dulu ada negara bangsa Lemuria, yang di negara Atlantik sana, ya. Atlantik itu pulaunya dekat Hawaii, antara Jepang dan pantai barat Amerika. Di tengah sana ada pulau kecil, ya. Tentang sejarah peristiwa ini sudah ditulis oleh seorang profesor doktor ahli arkeolog, ya, Ariston dos Santos dari Brasilia. Ariston dos Santos. Itu ya, dari sana beliau menulis bangsa Lemuria yang jenius nanti disebut bangsa Arya. Ternyata keturunannya sekarang yang disebut bangsa Indonesia. Nah, dan ini buku ini sudah saya buat, ya. Saya buat tentang eksodusnya seorang Brahmana menyelamatkan diri ke puncak Gunung Arjuna. Itulah, dari sana lalu turun membentuk suatu kerajaan Hestino. Makanya jejer wayang Purwo yang bener, wayang asli ya, Kidung Agung, harus Hestino. Setelah bumi gonjang-ganjing tadi itu, barulah leng-leng rambianing kang, sunyi senyap, tidak ada suara apa-apa, ya. Gunung-gunung tidak meletus, burung gagak tidak berbunyi, menco tidak ada, segala macam, ya. Lalu Hestino, Hesti itu gajah, no itu wujud. Barulah setelah eksodus dari atas Gunung Arjuna, di sana tuh gunung purba yang sudah mati kebun dan kawahnya. Jadi atasnya kayak padang pasir gitu. Kayak dulu waktu muda sering naik ke sana, terus turun ke daratan yang sekarang disebut Sumber Awan. Di sana yang dikerjakan pertama kali menangkap gajah. Gajah itu bahasa Sanskritnya, bahasa kunonya disebut Hesti. Kenapa kok nangkap gajah? Oh, gajah tidak enak dimakan, nggak umum dimakan lah, ya. Karena gajah itu untuk sarana kehidupan. Kalau sekarang, zaman sekarang gantinya truk, gantinya ini apa, traktor itu, gantinya yang ngangkat itu kan gajah semua yang nandangi. Juga untuk kendaraan ratu dengan segala anggap hayanya gitu. Makanya disebut Sino. Dan itu adalah negara kita yang sekarang disebut Indonesia.